Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi sebelumnya kita telah berbicara dan mengkaji penjelasan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala berkaitan dengan sikap sebagian istri yang tidak patuh kepada suami dan bagaimana solusi dan kiat untuk menghadapinya agar permasalahan tersebut tidak meruncing dan kemudian berakhir dengan perceraian. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk berpikir dari sisi yang berbeda dengan tema yang serupa, yaitu bila suami dianggap kurang setia, kurang sayang kepada istri, kurang peduli dengan istri. Istri harus move on, dia harus tahu apa yang terjadi, dia harus ikut berempati. Sebisa mungkin istri tidak egois. Harus tahu bahwa ternyata semakin hari tanggung jawab suami semakin besar, problematika yang dihadapi oleh suami semakin banyak, semakin kompleks, beban rumah tangga yang harus dipikul oleh suami juga semakin besar, interaksi suami semakin luas. Yang ini tentu akan menyita banyak energi yang sebelumnya dicurahkan oleh suami untuk istri, sehingga istri harus realistis. Sebisa mungkin justru istri harus berkorban untuk ikut menyelesaikan sebagian permasalahan yang dihadapi oleh suami. Misalnya urusan anak, dia selesaikan agar tidak membebani suami. Urusan rumah tangga, apa yang bisa dia tunaikan tanpa harus melibatkan suami. Begitu juga hal-hal yang lain, bagaimana istri tetap berada pada fungsi utamanya, bahwa istri adalah tempat kembali. Istri adalah tempat pelindung suami. Istri adalah tempat suami mencari kedamaian dan ketentraman dari hiruk pikuk dunianya, hiruk pikuk pekerjaannya. Seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ketika Anda menikah. Saya yakin Anda mendengarkan ayat ini dilantunkan pada prosesi pernikahan Anda. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda keagungan Allah adalah Allah menciptakan dari diri kalian, wahai kaum pria, istri-istri kalian, yang istri-istri kalian itu kelak kalian menjadikan istrinya sebagai tempat mendapatkan sakinah. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan kedamaian, ketenangan di hadapan ketika berada di sisi istrimu, baik ketenangan masalah seksual, ketenangan batin, ketenangan fisik, ketenangan dalam hal-hal yang lain. Maka istri yang tidak mampu move on, tidak mampu memposisikan diri bahwa dia harus menjadi tempat berlindungnya suami, yang mengayomi, menenangkan, menenteramkan perasaan suami, maka rumah tangganya tidak akan pernah harmonis. Tetapi istri yang mampu selalu menjadi bagaikan sebagai ibu yang mengayomi anaknya, melindungi anaknya, istri yang menjadi partner suaminya, yang mampu memberikan, mengembuskan semangat positif, seperti yang dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW dalam kondisi galau, ketakutan, was-was ketika pertama kali menerima wahyu dari malaikat Jibril dalam pemandangan yang begitu dahsyat. Beliau dipeluk erat oleh malaikat Jibril sampai tidak bisa bernafas. Pengalaman spiritual yang begitu luar biasa menjadikan Nabi SAW kebingungan, galau dan ketakutan. Ketika pulang kepada istrinya, subhanallah, ketika Khadijah mendapatkan Nabi dalam kondisi galau, kekhawatiran, Khadijah menunjukkan sikap sebagai seorang istri yang idaman. Beliau mendengarkan dengan setia keluhan dan cerita suaminya, yaitu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sudah mengutarakan akan kekhawatiran dan kegalauannya, Khadijah dengan kelembutan dan kemesraan seorang istri, beliau mengatakan, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyengsarakan dan mencelakakan engkau, wahai Nabi Muhammad. Senantiasa menolong, membantu, selalu hadir dalam momentum-momentum kebenaran. Engkau selalu membantu orang yang kesusahan. Engkau senantiasa menghormati tamu. Engkau memiliki perilaku yang baik, akhlak yang baik. Tidak mungkin Allah mencelakakan kamu. Subhanallah. Sehingga hembusan semangat positif yang dihembuskan oleh Khadijah kepada Nabi SAW ini menjadikan Nabi tenang. Dan kemudian Khadijah mencari solusi. Suaminya itu Nabi SAW dibawa ke pamannya, seorang ahli kitab, seorang ahli orang Arab yang memiliki pengalaman dan wawasan yang sangat luas dan penguasaan terhadap kitab. Dia seorang Yahudi. Diajak diskusi. Subhanallah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh istri.
Jangan sampai istri ketika suaminya sedang galau, pusing, sampai di rumah, bang, abah, atau ayah, kita harus belanja, kita butuh ini, butuh itu, anak ini nakal, ini bikin ini, pecahkan ini, pecah itu. Bukannya istri menjadi solusi, tempat pelarian suami, tempat suami melepaskan kepenatan dan kegalauannya di luar rumah, di tempat dia bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Justru ketika sampai di rumah, istri adalah bagian dari masalah, melipat gandakan masalah kegalauan suami. Seharusnya istri bersikap bijak, move on. Dia adalah tempat pelindung suami. Dia tenangkan suaminya. Bagaimana pekerjaan hari ini? Dilayani, dihidangkan minuman, ditepuk-tepuk, dipijat punggungnya. Kemudian ditenangkan perasaannya. Bagaimana? Jangan khawatir. Kemudian tenangkan perasaan. Apa yang bisa saya bantu? Dengan kata-kata yang mesra lembut. Sehingga ini akan semakin harmonis. Ya. Tapi ketika istri egois, menuntut dan menuntut, sehingga setiap ketemu dengan suami, istri hanya mengeluh, istri hanya menuntut, istri hanya mengadu, tidak menjadi pengayom, maka rapuhlah hubungan rumah tangga itu. Karena itu dalam ayat ini Allah katakan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihim an yusliha bainahuma sulha. Istri harus bisa menata, dia realistis, waktu suami semakin minim untuk dirinya. Perhatian suami semakin minim untuk dirinya, bukan karena suami tidak sayang, tetapi karena memang tanggung jawab suami semakin besar, perhatian suami semakin tercurah untuk hal-hal yang lain, yang itu juga untuk kemaslahatan rumah tangga mereka. Karena itu maafkan, lupakan sebagian hak istri. Istri harus realistis, perhatiannya jangan lagi seperti dulu, setiap sore habis asar sampai maghrib duduk bersama. Tidak selalu suami bisa memberikan itu. Istri harus realistis, harus bisa beradaptasi dengan perkembangan suaminya. Tenaga suami juga semakin tua, semakin berkurang. Mungkin juga tanggung jawab suami semakin besar, sehingga tidak lagi porsi untuk istri itu seperti dulu ketika masih pengantin baru. Karena itu Allah tekankan, fala junaha 'alaihim an yusliha bainahuma sulha. Sepatutnya istri itu win-win solution dengan suaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan bahwa wa uhdhiratil anfusus syuh. Tapi problemnya manusia, jiwa manusia itu seringkali kikir, tidak mau realistis. Manusia itu pelit, idealisme. Manusia itu senantiasa menuntut, man'an wahat, meminta, tapi dia juga tidak bisa beradaptasi, tidak bisa memberi solusi, tidak bisa bersikap secara profesional. Perhatian dia minta lebih, tapi dia juga tidak memberi perhatian lebih kepada suami. Di saat suami memiliki tanggung jawab, pekerjaan, problem yang semakin besar, dia ingin seperti dulu pengantin baru, dilayani terus. Seperti ketika suaminya belum memiliki banyak tanggung jawab, banyak problem, banyak ikatan, dia ingin seperti itu. Padahal seharusnya istri realistis. Dulu suaminya pekerjaannya masih jadi bawahan, sekarang suami sudah menjadi pimpinan. Apa yang harus dilakukan? Dia harus move on. Jangan memposisikan diri, suami saya masih karyawan, padahal sekarang sudah jadi pimpinan di bidangnya, atau kepala cabang, atau yang lainnya. Sudah jadi RT, dulu menjadi warga biasa. Tentu tanggung jawab dan pekerjaan, perhatian, pikiran suami sudah bercabang. Sehingga istri harus bisa adaptasi. Jangan ego seperti dulu, harus perhatiannya. Ini tentu biang terjadinya perseteruan. Dan kalau itu terus dipertahankan, ujung-ujungnya akan terjadi perceraian. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengantarkan kita sampai pada satu kondisi baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku, itu betul nyata dalam rumah tangga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.